Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jen Betty Akyani, NIM 211503034 dari Ilmu Komunikasi kelas H semester 3. Di sini saya akan menjelaskan statistik inferensial UJT. Dengan kasusnya yaitu seorang peneliti sedang meneliti tentang efektivitas model pelayanan prima terhadap kepuasan pelanggan. Ia melakukan eksperimen terhadap dua kelompok sampel. Satu, kelompok sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan model pelayanan prima, sedangkan kelompok kedua yaitu sebagai kelompok kontrol yang mendapat perlakuan model pelayanan konvensional. Setelah diberi, setelah diberi perlakuan, diukur kepuasan pelanggan pada masing-masing kelompok. Hasil data tersebut dapat dilihat dari lampiran menggunakan statistik inferensial UJT. Lalu melakukan pengujian terhadap efektivitas perlakuan tersebut. Berikut dapat dilihat data mentahnya, yaitu yang pertama ada kepuasan pelayanan prima, yang kedua ada kepuasan pelayanan konvensional. Lalu kita ke pembahasan rumusan masalah, yaitu kita akan membahas mengenai pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan pelayanan konvensional. Dengan hipotesis yaitu HA, X sama dengan Y, atau terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan pelayanan konvensional, HO X sama dengan tidak sama dengan Y, atau tidak terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan pelayanan konvensional. Lalu yang ketiga ada hipotesis statistik, yaitu HO lebih besar dari satu. Atau dalam hal ini hipotesis terletak di antral. Lalu kita masuk kepada uji asumsi analisis, yaitu yang pertama uji normalitas. Kita akan masuk ke SPSS. Dan di sini sudah ada masuk ke SPSS. Kita masuk ke data mentahnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita copy bagian kepuasan pelayanan prima. Kita copy. Lalu untuk variabel kedua sama, yaitu kita ke data mentah, lalu ke kepuasan konvensional. Kita copy dulu. Oke, kalau udah begini teman-teman, kita eh, kembali ke variabel view. Nah, kita ganti dulu yang nama yang di atas ini kita ganti dengan X, lalu yang di bawah dengan Y. Desimalnya kita ganti 0. Kalau sudah, kita ganti label yang atas dulu dengan nama kepuasan pelayanan prima. Yang bawah juga teman-teman yaitu kepuasan pelayanan konvensional.
Lalu, jika sudah semuanya, kita balik ke data view. Setelah itu kita ke analisis yang ada di atas. Lalu kita ke regression. Lalu ke linear. Nah, ini yang atas ini kita tarik ke bawah. Lalu yang bawah kita tarik ke atas. Nah, jika sudah begini, kita langsung save aja ya teman-teman ya. Save, lalu pilih under. Lalu continue. Lalu oke. Kita udah dapat teman-teman data-datanya. Secepat itu kita dapat hasil uji normalitas. Nah, kita balik dulu ke PPT. Bisa dilihat dari one sample Kolmogorov, yaitu hasilnya uji normalitas diketahui nilai signifikannya 0,220 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual atau distribusional itu normal. Lalu yang ketiga, yang B, yaitu kita akan menggunakan uji asumsi analisis, uji homogenitas varians. Sama seperti tadi kita menggunakan SPSS. Yang pertama kita ke file dulu, SPSS, lalu ke file, new data. Nah, di sini teman-teman kita balik ke data mentah, bagian hasil dan kategori. Keduanya kita copy aja. Nah, kita copy, kita masukkan ke data view. Lalu kita ke variabel view, kita beri nama hasil, yang kedua kategori. Sama seperti tadi, desimalnya 0, lalu labelnya hasil kepuasan pelayanan. Yang kedua yaitu kategori. Lalu valus, teman-teman di sini ada titik 3. Kita ambil yang kedua. Valus kita tulis 1, lalu labelnya yaitu pelayanan kepuasan prima. Kita add, lalu lagi yang kedua yaitu pelayanan kepuasan kita add, lalu oke. Balik lagi ke data view, ke analisis, lalu compare mens. Di sini ada one way ANOVA. Kita tarik aja yang atas ke atas dan yang bawah ini ke faktor.
Oke, kalau udah kita ke option ke homogen, lalu continuous, lalu oke. Nah, seperti ini teman-teman, kita udah dapat datanya. Jika sudah, nih, hasilnya sudah terlihat ya. Kita balik lagi ke PPT. Hasil uji homogen varians berdasarkan ujinya diketahui nilai signifikansinya yaitu 0,634 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai distribusi data tersebut yaitu homogen. Lalu uji hipotesisnya yaitu taraf signifikansi. Taraf signifikansi merupakan angka yang menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol. Atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau tingkat kekeliruan yang dapat ditoleransi oleh peneliti, yang disebabkan kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel atau sampling error. Nah, pada penelitian sosial, taraf signifikansinya menggunakan 5%. Yang keempat, uji hipotesis, yaitu kriteria penolakan hipotesis. Daerah penolakan atau daerah kritis adalah himpunan semua nilai statistik uji yang menyebabkan ditolaknya hipotesis nol. Daerah kritis dipilih sedemikian rupa sehingga probabilitas menolak hipotesis nol. Ketika itu benar, tidak lebih besar dari nilai yang telah ditentukan atau level signifikansi. Yang selanjutnya yaitu keputusan. Berdasarkan output di atas, diperoleh probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,634 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan pelayanan konvensional. Kesimpulan penelitian yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, efektivitas model pelayanan prima terhadap kepuasan pelayanan konvensional yang diuji terhadap dua kelompok sampel dengan statistik inferensial uji T menunjukkan hasil uji hipotesis yaitu tidak terdapat pengaruh pelayanan prima terhadap kepuasan pelayanan konvensional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tugas dari mata kuliah statistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.